Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال كذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ibu-ibu udah hafal ya? Insyaallah ya. Kalau bapak-bapak udah hafal semuanya, insyaallah ya. Tama-tama yang kami hormati dan kami muliakan, para alim ulama, para asyatid wal ustadzat, para al-hujjaj, wabil khusus ketua pengajian Nurul Hidayah. Kalau bapak-bapaknya itu Pak Budi ya. Ibu-ibunya siapa, Bu? Nurul Hasanah. Oh iya. Kalau itu Nurul Hidayah bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya Nurul Hasanah. Oh. Kirain sama-sama Nurul Hidayah, beda ya? Ya. Nurul Hidayah, Nurul Hasanah. Nurul Hidayah dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Budi. Kalau ibu-ibunya Ustadzah Yeti ya. Ustadzah Yeti. Amin ya rabbal alamin. Beserta jajaran pengurusnya dan ibu-ibu pengajiannya yang cantik-cantik. Makasih. Dan yang semangat-semangat.
Yang kami hormati Ketua RT 04 Bapak Samhudi ya. Ini presidennya RT 04 nih, Bapak Samhudi. Kemudian juga Ketua RT 03 Bapak Suyadi ya. Bapak Suyadi betul. Ya. Dan para jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena tidak tahu namanya, tapi tidak mengurangi kemuliaan dari semuanya. Begitu juga para penasehat RT-nya. Ini ada Pak Karnaya, terus siapa lagi ya? Pak Asep, Anu Kasep. Siapa lagi ya? Namanya tidak saya kenal semuanya, jadi tidak saya sebutkan, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan semuanya. Kemudian yang kami hormati pula, ini ada jamaah dari Masjid Al-Astar, mulai dari pemimpinnya ada Ustadz Rojak, Ustadz Harjo, Ustadz Dito ya. Wah, Ustadz semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpah ruahkan kepada kita sekalian, yang begitu banyak sehingga kita tidak dapat menghitung saking banyaknya. Ibu-ibu merasa dapat nikmat dari Allah enggak, Bu? Merasa ya? Insya Allah semuanya merasakan betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang mengetahui, yang dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dapat beribadah, bersyukur kepadanya, dan selalu mengingat akan segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, Gusti, tolonglah kami untuk dapat mengingat-Mu selalu. Tolonglah kami agar kami semuanya dapat mensyukuri nikmat-Mu. Tolonglah kami agar kami ibadahnya semakin baik. Karena kalau kita semuanya bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya lebih banyak lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau kamu kufur akan nikmat, maka tunggulah adab yang sangat keras. Sangat keras. Naudzubillahi min dzalik. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa manusia minad dzulumati ilan nur, Nabi yang sangat kasih sayang, Nabi yang sangat peduli dengan umatnya, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Bu, Pak, Nabi kita ini Nabi yang selalu orang mengaguminya. Kenapa Bu? Karena banyak sekali contoh suri tauladan yang ditauladankan oleh Nabi kita itu, sampai Allah pun memujinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat kepada Rasulullah. Begitu juga dengan para malaikat. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, yang merupakan umatnya Nabi Muhammad SAW, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya dengan salam yang sebenar-benarnya. Di mana-mana orang mengagumi Rasulullah dengan berbagai macam ungkapan. Rasulullah ada yang menyebutnya seperti bulan purnama. Ada pun nyanyiannya Bu? Ada? Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Al-Badr. Ya. Tola'al apa lagi gue? Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi. Itu pujian, ya, sholawat berupa pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kita, ya, dengan menyambut kedatangannya, kedatangan ajarannya, kedatangan suri tauladannya, yang harus kita tauladani sama-sama. Itu Al-Badr, Al-Badru alaina, Al-Badru alaina, Tola al-Badru alaina, Tola al-Badru alaina, ya Rasulullah, engkau bagaikan bulan purnama. Ada juga, ya, yang memberikan lakab kepadanya dengan lakab Ar-Ra'fah, Ar-Rahmah, ya, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, bil mu'minina ra'ufur rahim. Itu disebutkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya sifat rauf. Rauf itu apa, Bu? Dan juga rahmah, rahim. Rauf itu kasih sayang yang sangat mendalam. Terhadap siapa? Terhadap umatnya. Dan kasih sayang ini, sifat rauf itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang diberikan rauf, hanya rahim saja. Rauf itu kasih sayang Rasulullah kepada umatnya yang tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Dan Rasulullah lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Ini kasih sayangnya Rasulullah. Ibu punya kasih sayang sama anak nggak, Bu? Pasti. Tidak ada seorang ibu yang tidak sayang sama anak. Semuanya sayang anak. Kalau nangis baru lahir, ditetein, dinyanyiin. Benar nggak, Bu ya? Niling ning nang, niling ning kum, neleng nengkum, neleng nengkum, gera gede, gera jangkum, gera sakola ka Bandung, gera makayakeun indung, niling ning nang sambil disusuin. Menikmati anaknya, ibunya juga menikmati ya. Itu ibu sama anak. Tapi Rasulullah SAW itu melebihi cintanya kepada umatnya itu dari cintanya ibu kepada anaknya. Itu Rasulullah. Kalau ibu mungkin hanya bisa menolong di dunia saja, ya kan, Bu ya? Tapi nanti di akhirat nggak bisa. Masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Tidak ada yang bisa menolong kecuali dirinya sendiri, kecuali amalnya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada umatnya sampai nanti di akhirat beliau akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Dengan apa biar kita dapat syafaatku yang banyak? Kita harus banyak baca sholawat selain kita melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah, sholatnya, rukunya, sujudnya, dan sebagainya kita ngikuti Rasulullah SAW. Jangan lupa kita bersolawat, karena kata Rasulullah, orang yang solawat sekali kepadaku maka aku akan bersolawat 10 kali. Solawatnya sampai ke akhirat, Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kalau kita solawat sekali, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita 10 kali. Satu solawat, tapi Rasulullahnya 10 kali. Masya Allah. Ibu-ibu, makanya orang yang tidak pernah bersolawat itu adalah orang yang paling medit, ya, buntut kasireun. Koret, ya, koret, medit, apalagi merege hese. Kalau kata orang India, cap jahe, cap jahe. Itu paling koret tuh orang yang tidak pernah bersolawat. Nah, bagaimana tidak koret, Bu? Rasulullah ngasih 10 kali, kita sholat sekali. Masa kita tidak mau? Alhamdulillah, Bu ya. Kita setiap
sholat dimanapun membaca sholawat. Setiap sholat baca sholawat nggak Bu? Baca. Dua tahiyatnya. Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul salat. Assalamualaikum ya Nabi. Terus setelah itu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ada sholawatnya kan Bu ya? Nah, itu bahkan disebutkan bahwa sholawat di dalam sholat itulah yang akan minimal. Minimal. Kalau kita tidak khusus sholatnya, minimal sholawatnya. Karena itu akan menjadikan apa? Menjadikan syafaat yaumal kiamah dari Rasulullah. Itu kehebatan sholawat. Sholawat akan mengangkat doa-doa kita. Maka kalau kita mau berdoa, kita disarankan untuk membaca dulu sholawat. Ya kan? Ada nggak sholawat yang ada doanya? Atau doa yang ada sholawatnya Bu? Ada sholawat yang ada doanya nggak? Mana? Yang mana Bu? Para ulama banyak membuat sholawat untuk doa. Atau banyak yang buat doa yang ada sholawatnya. Didahului dengan sholawatnya. Contohnya, Allahumma sholli wa itu salawat asgil namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu doa diawali dengan sholawat. Doa apa Bu? Doa agar orang-orang yang zalim di dunia ini mereka berantem dengan orang zalimnya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilid dolimin bidolimin. Nah, sibukkanlah, berantemkanlah orang dolim dengan orang dolim. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang kafir dalam keadaan selamat. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi washabihi ajmain. Tuh sholawat doa ya. Jadi doa sebelumnya sholawat. Apalagi Bu yang ada doanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Itu apa salawat Bu? Doanya apa Bu? Doa kalau sakit kita ya. Kalau sakit kita doa baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub. Ya. Sehatkanlah hati. Wa afiyatil abdan. Ya. Afiatkan badan kami, sehat wal afiat. Ya. Jadi sehat dan pres. Ya, bukan hanya sehat, bukan pret. Itu kalau anak pret. Press body. Ya. Wa nuril absor. Dan berikanlah cahaya penglihatan. Cahaya penglihatan. Nah, apa perlu cahaya? Ya iyalah. Sebab banyak orang yang melihat tetapi tidak bisa melihat.
kebenaran maksudnya. Ya. Matanya mau melotot, tapi tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau ngelihat yang agak sedikit poren apa bu poren? Melotot aja. Tapi kalau melihat yang baik-baik, baru baca dikit aja udah ngantuk bu ya. Tapi kalau ngelihat yang agak sedikit yang agak sedikit putih-putih gitu ya. Ulama itu sih bapak kalau ngelihatnya ya. Berikanlah ya Allah nuril absor, cahaya penglihatan. Melihat itu kalau nuril absor dengan hati nurani. Hati nurani. Ya. Kalau kita semuanya melihat dengan pandangan nurani, maka insya Allah tidak ada seorang pun dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak yang saling membenci. Kenapa? Karena kalau hati kita sudah bersih, maka kita akan selalu senyum dan merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berteman, dalam melihat setiap makhluk Allah. Karena setiap manusia ini diciptakan fi ahsani takwim, semuanya diciptakan dalam bentuk ciptaan yang paling baik, fi ahsan. Jadi ibu-ibu kalau ada yang merasa gua mah jelek, jangan merasa begitu, karena semuanya diciptakan dalam ciptaan yang terbaik. Semuanya itu cantik-cantik, cakep-cakep. Amin. Amin. Ya, cakep-cakep, cantik. Tidak ada yang tidak cantik. Tidak ada yang tidak cakep. Semuanya cakep, semuanya cantik. Tuh, manusia diciptakan fi ahsani takwim. Ya? Nah, jadi itu ya. Doa, salawat dulu. Dapat dua tuh. Doanya dapat dikabulkan oleh Allah. Syafaatnya dapat karena kita baca salawat. Dan salawat ini akan lebih mempercepat ya doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Maka banyak-banyaklah baca salawat, kemudian kita berdoa. Ya, berdoa, salawat dulu. Itu ya Bu ya. Jadi Rasulullah SAW seorang manusia yang disebutkan oleh Allah paling tinggi derajatnya. Mana itu ayatnya? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan Muhammadur Rasulullah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka apa betul? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah manusia yang berada di golongan para rasul. Rasul itu adalah derajat manusia yang paling tertinggi ya. Rasul paling tinggi itu ulaikal ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka adalah para nabi atau para rasul ya, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Jadi rasul adalah tingkatan manusia yang paling tinggi. Dan Nabi besar Muhammad SAW itu disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, laminal mursalin Rasulullah makana Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi walakin Rasulullah. Jadi kalau ada orang-orang jahil ya, nah, itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu apa lagi tuh? Abu. Tapi bukan Babu Zin, bukan. Itu Abu yang sono.
Ada Pak Abu ada. Oh ada Pak Abu tuh di sana. Abu ini mah Abu Soleh. Amin. Itu mau Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Janda. Itu mereka pada melecehkan Rasulullah. Pada melecehkan Rasulullah. Allah katakan, innaka laminal mursalin. Engkau itu ya Muhammad, orang yang paling tinggi derajatnya. Minal mursalin. Oh, tidak ada satupun yang lebih tinggi derajatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus selalu berselawat kepadanya, memuji kepadanya. Sampai ada seorang ulama yang membuat sholawat nih di Mesir kalau tidak salah, dalam dalam sholawat Al-Mukhtar itu sampai bingung. Ini saking banyaknya kehebatan Rasulullah, ini kita harus mujinya seperti apa gitu ya. Kita memuji kepada Rasulullah itu dengan pakai kata apa ya? Saking susahnya untuk memuji, saking banyaknya yang harus dipuji, sampai-sampai dia mengungkapkannya dalam bait sholawat itu, limadhi mada akul, limadhi mada akul. Untuk memujinya, apa yang harus saya katakan kepadanya? Saking susahnya. Apa yang harus aku pujikan kepada Rasulullah? Saking Rasulullah orang yang baik, yang paling baik, yang sama-sama kita rindukan. Karena nanti di akhirat beliau yang akan menolong kita melalui syafaatnya. Tidak ada yang lain yang diberikan kekuatan di hari akhirat itu untuk memberikan syafaat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyaklah kita bersolawat kepadanya. Beliau disebutkan dalam bait yang tadi selanjutnya, dzu ra'fatin bil mu'minina wa rahmatin. Dzu ra'fatin bil mu'minina wa rahmatin. Sammaka rabbuka fil Qur'ani Muhammada. Dzu ra'fatin, dialah orang yang memiliki sifat ra'fah. Tadi yang sudah dibahas. Terhadap siapa? Bil mu'minin, terhadap orang mukmin. Mempunyai sifat kasih sayang yang sangat dalam terhadap orang mukmin. Alhamdulillah, kita harus bersyukur karena kita diberikan oleh Allah seorang nabi yang punya kasih sayang yang sangat besar bagi umatnya seperti kita. Kita harus bersyukur. Sammaka rabbuka fil Qur'ani Muhammada. Allah memberikan, Tuhanmu telah memberikan kepadamu di dalam Al-Quran nama Muhammad. Muhammad itu apa artinya, Bu? Muhammad artinya apa, Bu? Pak? Oh, kira tahu sih, Bu.
Atau pura-pura nggak tahu nih. Apa Bu? Muhammad artinya apa? Yang orang yang mulia, orang yang terpuji. Ya, Ahmad memuji. Ahmada yahmadu, hamida yahmadu, memuji. Muhammad atau hamada yuhamidu Muhammadan. Artinya orang yang terpuji. Jadi Nabi Muhammad SAW itu segala sesuatunya menjadi contoh bagi manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, nah ini pakai lakon, la dan kon. Sungguh, sungguh, sungguh. Dua kali sungguh ya. Sungguh, sungguh. Telah ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang nyata dalam segala hal, dalam segala hal. Rasulullah segalanya terpuji. Hubungannya antar sesama manusia terpuji karena baik semuanya. Bu, Pak, bayangkan ya, kepada orang yang terlantar, yang miskin, itu dijadikan apa? Dijadikan sahabat oleh Rasulullah ya. Sahabat, siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Itu orangnya hitam, negros, gelenggem, apalagi budak. Tapi dijadikan apa oleh Rasulullah? Dijadikan sahabat, tukang azan. Karena suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah Bilal adzan itu, semuanya pada segera menuju ke masjid. Ya persis sama dengan di kita. Kalau ada adzan Pak Doso, itu langsung kita ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Ya. Beda dengan setan. Kalau setan apa? Kata Rasulullah, setan itu kalau ada yang adzan langsung lari, langsung kabur. Sambil mengeluarkan durat. Kata Rasulullah, mengeluarkan durat. Durat itu apa? Kentut. Mohon maaf ya, saya mengatakan kentut, Bu. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa. Karena memang itu sudah nama. Ya, sambil mengeluarkan kentut, lari ya, menjauh. Kalau orang mah nggak ada yang kayak begitu. Pas dia adanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lari dari masjid. Nggak ada kayaknya kalau orang mah, apalagi orang sini. Ya, insya Allah. Itu ya. Jadi Rasulullah Muhammad itu yang terpuji. Semua memuji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa tadi? Karena segala sesuatunya menjadi contoh bagi kita semuanya dalam pergaulan tadi. Dengan orang yang paling rendah dijadikan sahabat. Menghadapi para raja, Rasulullah SAW berani ngirim surat. Ada? Ibu berani nggak ngirim surat ke presiden? Ini raja-raja yang raja-raja yang besar itu waktu itu ya, raja-raja yang mengerikan gitu. Tapi Rasulullah ngirim surat, aslim taslam, kau masuk Islam maka kau akan selamat dan menyelamatkan kaummu. Tapi kalau engkau tidak masuk Islam maka
rasakan akan dihancurkan gitu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani sekali ya Rasulullah kepada orang yang paling jahat. Rasulullah berani dan tegas. Mana ayatnya? Asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Asyidda'u 'alal kuffar. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, mati masih saja. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya. Keberaniannya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang beriman, dengan para sahabatnya itu asyidda walal kufar. Kufar itu adalah orang yang paling jahat. Orang kafir yang paling jahat itu kufar, yang suka ganggu, memerangi, membunuh, itu kufar. Nah, di dalam Al-Quran itu Bu, Pak, ada jamak dari kafir dua macam. Nah, ada kufar, ada kafirun atau kafirin. Kalau kepada kufar itu kafir yang jahat. Ya, Allah memerintahkan untuk jahidil kufar wal munafikin. Perangilah orang kafir yang jahat. Kenapa? Karena tidak diperangi ya mereka akan menularkan kepada kita kejahatannya. Tapi kalau kafirin itu orang kafir yang baik. Apa perintah Allah terhadap orang kafir yang baik? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu pergaulan Rasulullah dengan orang kafir yang baik. Toleransi. Sama-sama saling baik. Tapi kalau sudah jahat itu menjadi kufar, tegas. Ya. Asyidda'u 'alal kufar. Tapi terhadap orang mukmin ruhama. Terhadap orang yang baik ruhama bainahum. Itu Rasulullah. Dalam pergaulan dengan masyarakatnya seperti itu. Ya. Contoh bagi kita. Nah, ini kalau tidak salah temanya pada malam hari ini apa, menguatkan apa ya? Oh ya, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tauladani akhlak Rasulullah. Tadi sudah dibicarakan, dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Akidah dan ukhuwah Islamiyah kita jaga. Zaman sekarang apalagi Bu, makanan aja banyak yang dirubah supaya kita keluar dari akidah Islamiyah. Belum konsep-konsep ungkapan dan sebagainya, itu membuat kita ini jadi ragu terhadap ajaran Islam, terhadap akidah kita. Ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan fulus. Ada fulus, kita mulus. Tidak ada fulus, kita mampus. Atau kekuasaan, ya. Kekuasaan membuat kita jadi miris gitu. Sampai-sampai akidah pun dijual. Nah, jangan sampai. Kenapa Bu? Karena akidah ini sampai akhirat. Kalau duit, fulus, harta itu tidak nyampe akhirat. Kalau korupsi, ya. Kalau kita sedekahkan nyampe ke akhirat.
Tapi kalau tidak kita infakkan atau nafkahkan dengan baik, maka fulus itu tidak akan nyampe akhirat, malah akan membuat kita terjerat. Ya. Nah itu akidah sampai akhirat, Bu. Kita pertahankan sampai mati. Ish kariman aumut syahidan. Hiduplah yang mulia dengan berakidah tauhid, mengesahkan Allah sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa, bertakwalah pada Allah, takutlah akan siksa Allah. Maka ya, jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap sebagai muslim. Wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali tetap la ilaha illallah berada di dalam dada kita. Bahkan ucapan kita terakhir itu akan dihitung. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nah, ini dulu ya. Ini mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berakidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaqabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang cinta, yang suka, yang gemar beribadah, khusyuk dalam beribadah, sepenuh hati, ya, sepenuh kemampuan. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah sehingga Allah melaqabinya dengan ruk'an sujada, seorang yang ahli ruku dan sujud. Kalau sudah ruku panjang, kalau sudah sujud panjang. Kata Rasulullah, kamu kalau mau sholat sunat utamanya, maka ya, orang yang mau sholat itu seolah-olah dia di kepalanya membawa dosa-dosa yang banyak. Ketika ruku, ketika sujud, dosa-dosa itu akan menggelontor, apa itu? Menggelinding. Ya. Maka kata Rasulullah, kalau sujud yang panjang, biar dosa-dosanya menggelinding dari kepala kita semua tuh. Ya. Itu kalau sholat malam dan sebagainya. Ruka'an sujada. Itu ya. Akidah dan persatuan. Apa ada contoh dari Rasulullah SAW untuk mempersatukan umat? Ada gak? Ada suri tauladannya Rasulullah SAW menyatukan umat ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Yasrib atau Madinah. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, ya. Menyatukan orang-orang asli Madinah dengan pendatang dari Mekah yang disebut orang asli Madinah itu disebut dengan Al-Ansor. Orang Mekah yang hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Disatukan. Kan susah Bu ya menyatukan kita nih warga pendatang di sini dengan masyarakat asli daerah sini. Kadang kan berantem dulu apa gitu. Ya. Tapi oleh Rasulullah disatukan menjadi satu.
Dengan apa disatukannya? Diikat dengan iman. Nah, karena semuanya sudah beriman, maka kau semuanya udahlah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, dengan iman itulah maka menjadi bersatu. Begitu juga dengan orang-orang kaum Khazraj dengan kaum Aus yang ada di Madinah. Itu sudah berpuluh-puluh tahun berantem terus, tawuran terus, perang terus. Khazraj dengan Aus. Ya, kabilah Khazraj, kabilah Aus. Itu perang terus tuh. Nah, kalau pemilihan presiden, kalau di kita mah ya, pemilihan pemimpin di sana di Madinah, yang terpilih dari kelompok Khazraj, maka Aus ini selalu terus mengotak-ngatik sampai jatuh, turun ke Prabon, ya. Dari tahtanya turun tahta. Kalau yang kepilihnya itu dari Aus, yang Khazraj ini terus saja memeranginya sampai akhirnya turun tahta. Jadi terus saja begitu ya politiknya waktu itu. Perang terus. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka semuanya disatukan. Kamu ini semuanya adalah anak Adam. Kamu ini semuanya sama manusia, ya. Semuanya punya kemuliaan dari Allah. Semuanya punya fadilah, semuanya punya kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Maka kita semuanya harus bersatu. Nah, maka stoplah setelah itu perang-perangan dan sebagainya, menjadi bersatu semuanya dalam satu kesatuan walaupun berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini biasanya memang karena perbedaan itulah yang sering membuat antara satu dengan yang lainnya itu saling menyalahkan, ya kan? Yang satu orang Syafi'iyah, yang satu orang Malikiyah, yang satu orang Hanafiyah, yang satu Hanabilah. Itu saling menyalahkan, bukan saling membenarkan, ini saling menyalahkan. Semestinya kan saling membenarkan, saling mempelajari. Saling mempelajari. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling mempelajari, saling menambah ilmu. Ya kan? Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, yang satu apa itu? Itu saling berantem. Padahal dari berantem itu tidak ada yang didapat, benar gak? Malah semakin kita hilang kekuatan. Kata Allah di dalam Al-Quran, wala tanaza'u wa'tasimu bihablillahi jami'an. Itu ada wala tanaza'u. Janganlah engkau bercerai-berai. Fatabsalu wa tadhhaba rihukum. Karena dengan bercerai-berai itu tabsalu, engkau akan gagal. Gagal. Mau apa saja kalau tidak bersatu, mau bikin lapangan ini saja kalau hanya sendirian bisa gagal. Harus apa? Harus bersama-sama, bersatu, gotong royong. Patap salu.
Itu kalau tidak bersatu, kata Allah, fatabshalu, maka kamu akan gagal. Gagal, berantakan. Akan berantakan. Wa tadhhaba rihukum. Kalau tidak bersatu itu, maka akan hilang angin atau roh kekuatan, akan hilang kekuatan, akan hilang semangat, akan hilang kesatuan, akan hilang kebahagiaan. Roh semangat kita, roh kekuatan kita akan hilang kalau tidak bersatu. Alhamdulillah di kita ini punya gotong royong, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Nah, ya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak menginginkan sesuatu di sini biar terbentuk pengajian dan sebagainya supaya berhasil, ya maka harus bersatu. Ya. Jaga persatuan. Ini susah sih Tad. Apa? Yang satu pengennya begini, yang lainnya pengen begitu. Susah diatur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kita harus mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran tadi, ayat yang tadi. Rasulullah mencontohkan kepada kita kalau kita bermasyarakat, bersatu dalam masyarakat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusyuk. Kalau ingin seperti itu, maka kata Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini apa maksudnya nih? Hanya mengharapkan mendapatkan fadilah dari Allah dan keriduan darinya. Artinya apa? Artinya pergaulan kita dimanapun dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandasi dengan tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau hanya mengharapkan supaya kita dapat pujian, ini juga susah. Supaya kita mendapatkan duit dengan kita bersama-sama di sini, ya kita bersatu biar kita dapat duit. Nah, kita bersatu biar dapat pujian. Rasulullah sudah mencontohkan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Keikhlasan, hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilahnya atau berkahnya dari Allah. Kalau kita sudah niatnya karena Allah, apapun yang terjadi, kita diejek, kita disingkirkan, dipinggirkan dan sebagainya, no problem. Yang penting Allah meridhoi kita. Sebab kalau kita sudah diridhoi oleh Allah, kata Rasulullah, orang itu akan dikabulkan semua doa-doanya. Itu orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Ya. Kalau di dalam surat Yasin itu lahum fiha faqihatu walahum ma yadda'un. Bagi mereka nih yang sudah diridhoi oleh Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan berupa buah-buahan. Ya. Kayak di Mekah itu buah apa aja ada itu. Padahal gersang ya. Kita kalah ya. Di kita ada korma, ada. Tapi tumbuhnya susah. Di sana pada tumbuh. Ya, buah-buahan lain dari seluruh negara pada datang ke situ. Ya, itu Mekah ya. Fadlan minallah. Kalau kita sudah niatnya karena Allah. Waridwana, dan keriduan dari Allah itu tadi. Lahum fiha faqihatu walahum ma yad'un, dan Allah akan memberikan apa saja kepada mereka
yang diinginkan oleh mereka, yang didambakan oleh mereka. Lahum fiha ma yad'un. Ya, bagi mereka apa-apa yang didambakannya. Ya, kayak di surga, coba ya, ingin makan apa itu buah apa yang paling enak, Bu? Buah duren. Tidak usah beli dulu, tidak usah nyangkul dulu, udah langsung ngalir datang. Ma yad'un. Walahum ma yad'un. Apa yang terbetik di otak kita langsung datang. Dan kenikmatannya khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau di dunia kan kita makan es krim baru 2 cawan aja sudah bosan, bisa ya. Tapi kalau di sana itu berapapun, kalau kita masih ingin, tidak buang air, tidak tentu, tidak apa ya, udah langsung hilang aja begitu, udah bersih lagi. Azwajun mutahharatun, ya, istri-istri yang disucikan oleh Allah, sehingga kalau sudah apa, Bu, antara suami istri itu tidak perlu mandi lagi, Bu, sudah dibersihkan oleh Allah. Tidak ada head, tidak ada apa. Nah, tinggal menikmati. Itu orang yang diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi udah sampai ini saya bicaranya sampai kepada apa? Mempertahankan akidah dan persatuan. Dengan diniatkan karena Allah. Insya Allah kalau semuanya, kita semuanya niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, membangun masjid juga ringan. Ya, kita sedang membuat tempat wudhu dan tempat belajar anak-anak di atasnya, di bawahnya untuk wudhu bapak-bapak dan ibu-ibu atau jamaah. Udah dicor tuh kemarin atasnya, kemudian di bawah lagi sedang diplester. Ya, ini semuanya investasi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Silahkan kalau ibu-ibu bapak-bapak mau investasi, ya, satu tempat wudhu atau kerannya atau semennya atau apa saja. Karena apa? Karena inilah yang akan terus mengalir sampai kita hari kiamat. Walaupun kita sudah mati, kalau itu masih dipakai akan mengalir tuh pahalanya, Bu. Ya. Maka berlomba-lomba ya, sabiku, sari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ya. Mungkin kalau saya terus bicara nanti kemalaman. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah, tapi masih semangat kelihatannya ya. Ya, besok kita masih banyak tugas. Ada yang pengajian subuh dan sebagainya. Ada yang mau ke pasar, ada yang mau aktivitas lainnya. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah selalu terus membimbing kita, memberikan hidayah, taufik. Ya. Semoga kita semuanya dibukakan pintu rizkinya, dimudahkan segala urusannya, sukses segala yang diharapkannya. Kampung kita dan negeri kita menjadi kampung yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesengsrem. Gemah ripah loh jinawi, gemah ripah repeh rapi, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Walaupun sekarang ini sedang menghadapi masa-masa yang panas karena mau pemilu ya. Tapi kita doakan ya. Setiap kunut tuh, Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Kita doakan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari rongrong-rongrong yang tidak benar, yang tidak baik ya, tetap menjadi negeri yang aman, damai, sentosa, adil, makmur, sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau saya sampaikan sesuatu yang mungkin menyinggung ibu-ibu semuanya ya.
Tak ada gading yang tak retak. Tak ada gading yang tak retak. Ya, tak ada ucapan yang tidak mengandung kesalahan. Tetapi semuanya kalau kita saling memaafkan, maka insya Allah kita akan damai. Ya. Memaafkan nggak Bu? Ibu maafkan nggak? Maafin ya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita sama-sama menutupnya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu mah doa untuk ceramah saya ya. Nanti doa yang lainnya mah ada lagi doa yang terakhir. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada Pak ini Ustaz Rojak. Biar bagi-bagi. Mohon maaf. Ya. Aduh. Panas ya Tad ya? Belum ya. Iya.